Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'alu an umrihi fima afna." Jadi tidaklah bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Yas'alu an umrihi fima afna. Dia akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa dia gunakan? Perlu muhasabah. Ya. Usia kita selama ini kita gunakan untuk apa saja? Apakah kita gunakan untuk fi khairin, fi ta'atillah, dalam kebaikan-kebaikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau fi maksiatillah, atau justru sebaliknya umur ini dihabiskan untuk maksiat. Allah bersumpah di dalam surat Al-Asr, wal asr, demi apa? Demi masa. Allah bersumpah dengan nama waktu. Ya, dengan nama waktu. Karena apa? Karena kemuliaannya, keutamaannya yang diberikan oleh Allah kepada kita usia ini. Wal asr innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali illalladzina amanu, kecuali mereka beriman kepada Allah, ya. Dalam masalah iman ini mereka memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki ilmu. Dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan untuk apa? Untuk thalabul ilmi. Maka semua orang dalam keadaan rugi kecuali illalladzina amanu, orang yang beriman, ya. Orang yang beriman ini adalah orang yang berilmu, memiliki akidah yang benar, memiliki tauhid yang benar, wa amilus sholihat, beramal soleh. Artinya orang yang berilmu itu dia mengamalkan ilmunya. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Nah, man huwal maghdub? Siapa orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang Yahudi. Kenapa? Dia punya ilmu, pengetahuan yang cukup banyak. Dia tahu kalau Nabi Musa itu adalah nabi, tapi ditentang. Ya. Bahkan tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengikutinya. Bahkan tahu bahwa syariat Islam ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan manusia, ya, di muka bumi ini, tetapi dia tidak memperlakukan syariat Islam. Nah, ini orang-orang yang maghdubi alaihim. Maka orang yang berilmu itu harus disertai dengan amal. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ya, ilmu yang tanpa diamalkan itu seperti apa? Pohon yang tidak berbuah. Orang menanam pohon itu, apalagi pohon buah, ya, mesti dia berharap ada buahnya. Mangga, ketika dia berbuah, buahnya bisa dipetik, dinikmati, bisa dijual, bisa dibagikan ke tetangga, bermanfaat. Ya. Nah, tapi kalau ini buah mangga bertahun-tahun kok gak ada buahnya, ya, begitulah ilmu. Kalau tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Tetapi kalau ilmu itu diamalkan, maka dia akan bermanfaat. Ya. Buahnya bisa dipetik, dijual, menghasilkan. Jadi berilmu, beramal, kemudian apa? Mendakwahkannya, memiliki semangat untuk mendakwahkan ilmunya.
Agar ilmu itu bermanfaat, pertama diamalkan. Yang kedua apa? Disebarkan, ya. Ditebarkan ilmu itu kepada siapapun. Nah, ini. Maka Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, ya, idza ahabba, ketika kalian itu suka, alla yang qati'ul amal kalian itu tidak terputus meskipun kalian sudah meninggal dunia, maka apa? Nasrul ilm, tebarkanlah ilmu kebaikan, ilmu yang bermanfaat, ya, yang sudah kita dapatkan, kita sampaikan kepada orang lain. Maka yang terakhir, nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa? Kadangkala kita menebarkan sebuah ilmu atau menebarkan dakwah kebaikan kepada orang lain, kadangkala sulit untuk diterima. Tidak hanya itu, kita sendiri nanti akan mendapatkan cemoohan, caci makian, dicerca, ya, dihina, bahkan dikatakan macam-macam. Pada saat kita mendakwahkan Islam, kita mendakwahkan kebenaran ini harus disertai dengan apa? Kesabaran. Jadi panjenengan, Bapak Ibu harus sabar. Semua orang dalam keadaan rugi kecuali tadi, ya, orang yang beriman, orang yang berilmu, beramal soleh, mendakwahkan ilmunya dan bersabar. Masya Allah, ya. Nah ini. Maka ilmu yang dipelajari itu juga dijelaskan oleh para ulama. Ilmu yang dipelajari itu adalah usulus salasa, 3 pokok dasar ilmu di dalam Islam. Apa itu? Ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, dan ma'rifatud din, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Islam. Nah, ini ilmu pokoknya. Nah, ini insya Allah panjenengan sudah paham, ya, sudah ngelontok lah, ya. Ya, kalau lupa Ustadz, ya diulangi lagi, murojaah terus. Ya, apa itu ma'rifatullah? Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah itu ada banyak di dalam kitab para ulama dijelaskan, ya. Di antaranya adalah dengan memahami tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, atau dibagi 2 tauhid itu, an-nafyu wal isbat. Nah, jadi banyak. Nah, ini ma'rifatullah. Mengenal Rasulullah lebih banyak lagi. Bagaimana kita mencintai Rasulullah, bagaimana kita mengenal Rasulullah dari sebelum datangnya Rasulullah, kemudian setelah pada saat lahirnya Rasulullah, ya, ketika lahirnya Rasulullah saja dunia ini heboh, ya. Patung-patung yang di dalam Ka'bah itu roboh semua. Ketika Rasulullah lahir, ya, api yang ribuan tahun di Persia itu yang tidak pernah padam, ketika Rasulullah lahir, api itu padam. Subhanallah. Nah, kemudian bagaimana Rasulullah, ya, pada saat kecil, pada saat pemuda, ya, umur 12 tahun sudah menjadi pedagang, Pak, ya. Rasulullah itu umur 12 tahun sudah jadi pedagang, sudah berdagang ke luar negeri. Nah, panjenengan sudah pernah berdagang ke luar negeri apa belum? Ya. Nah, ini perlu mencontoh, ya. Sehingga Rasulullah pun menjadi seorang pemuda, ya, menjadi seorang pemuda entrepreneur, pedagang yang jujur, ya, sehingga disukai oleh, ya, pedagang-pedagang yang lainnya. Nah, ada yang jatuh cinta juga, ya, sehingga dilamar, ya. Ya, Masya Allah, ya. Yang melamar seorang saudagar kaya, ya, saudagar kaya, seorang wanita kaya raya. Nah, ini Masya Allah. Ma'rifatul Rasul, kemudian ma'rifatul din, mengenal Islam. Inilah, ya, ini harus diamalkan. Ilmu harus diamalkan supaya apa? Supaya bermanfaat dan berkah. An umri fi ma'afna, kita kembali kepada hadis tadi bahwa apa?
kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita. Kita habiskan untuk apa? Untuk kebaikan atau untuk kemaksiatan? Wa an ilmihi fima fa'ala, dan juga Allah akan bertanya kepada kita tentang apa? Ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu selama ini apakah sudah diamalkan? Imam Syafi'i rahimahullah menasihatkan kepada kita, lan tanalul ilma illa bisittah. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 cara. Yang pertama, zakaun. Orang yang berilmu itu tentu dia akan memiliki kecerdasan. Kecerdasan itu ada 3, Pak. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan itu menjadi faktor utama kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, dia bisa menerima sebuah ilmu pada saat ya kecerdasan emosionalnya terganggu, kemudian cara berpikirnya juga tidak bisa normal, ya, nanti akan bisa salah paham. Dan yang penting adalah kecerdasan spiritual. Yang kedua, hirsun, yaitu orang yang berilmu, kata Imam Syafi'i, dia akan mendapatkan ilmu yang dipelajarinya apabila dia memiliki satu sifat tamak di dalam mempelajari sebuah ilmu. Ya, bukan tamak dengan harta, tapi dia ragus, artinya dia betul-betul memiliki satu keinginan yang kuat untuk mempelajari sesuatu. Nah, ini lebih banyak dikalahkan dengan rasa malas. Tidak ada sebuah masalah yang tidak bisa diatasi kecuali kemalasan. Semua ya kondisi masalah hidup ini akan bisa diatasi kecuali kemalasan, karena kita malas, ya. Ya karena malas, kerja malas, baca buku malas, baca Quran malas, sholat malas. Apalagi diajak berjuang, ya males. Kata Buya Hamka apa? Ya sudah, ganti aja dengan pakaiannya dengan kain kafan, ya. Ya, karena sesungguhnya dia itu mayat hidup, ya, berguna. Kemudian zakaun wa hirsun wa dirhamun, ya. Kata Imam Syafi'i, kita mendapatkan ilmu itu juga bisa dengan karena ada dirham, yaitu harta, ya. Ya bagaimanapun juga kita harus berkorban, ya toh. Ya paling enggak ya bensin, ya. Nah ini. Tapi insya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, ya. Zakaun wa hirsun wa dirhamun wa sohbatul ustad. Ya, panjenengan kalau belajar, kalau tolabul ilmi, biar ilmunya itu bisa masuk, bisa didapatkan dengan baik, maka apa? Jenengan harus senang dengan gurunya. Kamu tidak akan dapat ilmunya kalau kamu tidak suka dengan ustadznya. Ya toh? Kita harus menanamkan pada diri kita harus suka ustadznya. Kalau nggak suka gimana ustadz? Saya kan harus meraih fadilatul abul ilmi, ya harus dipaksakan dulu. Ya, harus dipaksakan dulu. Ya kenalan dulu lah kalau nggak kenal ustadznya, ya. Ya biar nanti tidak suudon. Belum suudon. Wah ustadz iku senengane poligami. Senengane ya. Nanti akan terjadi banyak fitnah, ustadz itu menipu, ustadz. Nanti ini. Ya itu sudah ilmu itu sudah terputus. Wa ijtihadun. Ya, kata Imam Syafi'i, yang kelima adalah apa? Harus bersungguh-sungguh di dalam tolabul ilmi. Meskipun jauh jaraknya, ya hari ini itu sangat dekat Pak. Dulu salafus saleh dari Irak ke Madinah, ya. Dari Yaman ke Mekah. Nah, ini kan perjalanan panjang. Artinya mereka berbulan-bulan menempuh perjalanan itu untuk tolabul ilmi. Nah, sementara kita jarak 1 jam, ya. 30 menit sudah sambatan. Nah ini. Padahal
Syaratnya kalau mau mendapatkan ilmu itu ya ijtihadun, harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh thalabul ilmi, ya. Jangan malas-malasan. Dan yang terakhir apa? Watuluz zaman. Nah, ini yang paling penting. Syaratnya kalau mau mendapatkan ilmu itu Pak apa? Ya, watuluz zaman. Dalam waktu yang lama. Jadi dengan Bapak Ibu kalau mau mendapatkan ilmu yang baik, ya, yang berkah, ya harus sabar. Nah, kita ngaji tafsir ini sudah berapa tahun Pak? 2018, sekarang 2023 masih Al-Baqarah. Ya karena 1 bulan cuma 2 kali. Ya, itu pun hanya 1 jam. 1 jam pun kita ini sudah goyang-goyang Pak. Sedangkan kalau Imam Malik, ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu ya setiap hari Pak, ya, tidak lepas dari kitab. Nah, ini minimal kitab yang dibaca itu ya 1-2 kitab. Nah, kita ini jangankan 1 kitab, 1 lembar saja tidak. Nah, ini punya saja enggak. Nah, maka yang paling penting apa? Dalam 1 hari usahakan membaca Al-Quran 1 lembar. Nah, supaya apa? Supaya cerdas, supaya terjaga kecerdasan kita. Ya, kecerdasan tadi ada 3, emosional, intelektual, dan spiritual. Nah, paling tidak kita, nah, kalau sudah modal punya kecerdasan itu insya Allah ya masuk ilmu ini.